Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi, tapi kita akan fokuskan pada dasar-dasar dari turunan fungsi. Artinya rumus-rumus dasar yang ada pada turunan fungsi. Jadi formula-formula yang sudah ada itu bagaimana sih kita bisa mempergunakan di dalam menyelesaikan atau mencari turunan dari sebuah fungsi. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus dasar dari turunan fungsi polinomial. Jadi kalau kita kesulitan di dalam melakukan penurunan untuk fungsi polinomial, maka saya kira untuk berlanjutan dari pemahaman terhadap bagaimana kita bisa menurunkan dari sebuah fungsi, kita juga akan kesulitan. Ini misalkan saya mempunyai sebuah fungsi x pangkat n. Jadi ini adalah sebuah bentuk polinomial ya, pangkat n satu. Kemudian kita ingin menurunkan, maka turunan dari fungsi y sama dengan x pangkat n itu bisa dirumuskan sebagai n dikalikan dengan x n min 1. Jadi kalau saya mempunyai sebuah fungsi x pangkat n, ini monomial ya, karena nanti yang akan kita pelajari adalah polinomial. Jadi ada penjumlahan, ada suku-sukunya. Tapi ini khusus untuk rumus untuk monomial itu kalau kita ingin menurunkan fungsi x pangkat n, maka hasil dari turunannya itu adalah n x n min 1. N x n min 1. Contohnya misalkan seperti ini. Saya mempunyai y sama dengan x pangkat 5. Maka kalau kita ingin mencari turunan dari y sama dengan x pangkat 5, kita hanya mengikuti rumus ini saja. Ya. 5 kita turunkan. 5, kemudian x, 5 min 1. Ya. Sehingga hasilnya 5x pangkat 4. Contoh lagi, misalkan kalau n-nya itu bilangan bulat negatif, maka kita akan mendapatkan turunannya itu sebenarnya sama, prosesnya itu sama. Apakah n-nya itu positif, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, atau pecahan, negatif pecahan, itu prosesnya sama, yaitu n x n min 1. Nah, kalau misalkan n-nya itu adalah negatif, min 6, nah, tinggal menurunkan aja, n-nya kita turunkan, min 6, x min 6 min 1. Ya, min 6, x min 6 min 1. Sehingga akan menghasilkan min 6x min 7. Kemudian selanjutnya, kalau kita mempunyai pecahan misalkan ya, pecahannya adalah min 2/3. Jadi y sama dengan x min 2/3. Kalau kita turunkan hasilnya berapa? Ya, tinggal menurunkan aja n-nya itu n. N-nya min 2/3, x min 2/3 dikurangi 1. Oke ya. Jadi berapapun nilai n-nya, apakah itu bulat positif, kemudian apakah itu bulat negatif, atau pecahan positif, pecahan negatif, sama, prosesnya sama. Ya. Jadi kita turunkan n-nya. Min 2/3 x min 2/3 min 1. Menghasilkan min 2/3 kali min 2/3 min 3/3. Jadi satunya itu kita ubah menjadi 3/3. Sehingga menghasilkan hasil akhir adalah min 2/3 x min 5/3. Ini adalah turunan dari x pangkat min 2/3. Nah, itulah bagaimana kita bisa menyelesaikan, mencari turunan dari sebuah fungsi monomial ya. Karena mono ya, hanya satu ya. Sekarang bagaimana kalau prosesnya itu polinomial? Kalau polinomial seperti satu hasilnya. Itu kita menggunakan sifat-sifat yang ada pada yang melekat pada sebuah turunan. Sifat yang pertama adalah ketika saya mempunyai sebuah bentuk penjumlahan atau polinomial ya. Sebuah fungsi fx ditambah dengan gx misalkan seperti itu. Ada dua fungsi ya. Nah, kemudian kita turunkan. Maka hasilnya gimana? Oke. Nah, sebenarnya prosesnya sama. Kita bisa menurunkan per suku-suku ini sendiri-sendiri atau secara sekaligus kita turunkan. Nah, itu boleh kita turunkan sekaligus seperti ini atau kita turunkan per suku-sukunya atau per
fungsi-fungsinya. Misalkan ini adalah fungsi fx plus gx, maka turunannya adalah turunan dari fungsi fx ditambah turunan dari fungsi gx. Misalkan seperti saya mempunyai y sama dengan 3x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2 misalkan. Kemudian turunannya gimana kalau model polinomial seperti ini? Nah, itu bisa langsung kalian turunkan per suku-suku seperti ini atau sekaligus. Oke. Nah, berarti ini berapa ini? 3 kali 4, 4 dikurangi 1, 12x pangkat 3. Kemudian dikurangi 3x kuadrat. 3 kali 2 diturunkan menjadi 6x, 2 min 1 pangkat 1. Kemudian konstanta kalau kita turunkan hasilnya 0. Berarti berapa nilainya? Turunannya 12x pangkat 3 min 6. Ini adalah turunan dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah bagaimana kalau ada perkalian dua fungsi, fx dikalikan gx. Nah, ini adalah turunan dari perkalian antara dua fungsi, fx dan gx. Nah, kalau kalian menjumpai model seperti ini, maka kalian tinggal menggunakan rumusan ini. Yaitu fx dikalikan dengan turunan dari gx, ditambah dengan turunan dari fx dikalikan dengan gx-nya. Ya. Jadi kalau ada perkalian model seperti ini, kalian boleh mengerjakan dengan cara seperti ini. Atau kalian kalikan terlebih dahulu, baru kalian turunkan. Atau kalian menggunakan sifat ini. Fx dikalikan dengan turunan Gx, ditambah dengan turunan Fx, dikalikan dengan fungsi Gx. Contohnya misalkan, saya mempunyai dua perkalian fungsi. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Fx-nya adalah 3x pangkat 3 min 2. Gx-nya adalah 5x pangkat 4 plus x. Ini kita perlakukan sebagai fx-nya, ini kita perlakukan sebagai gx-nya. Atau kita misalkan ini sebagai fx-nya, ini kita misalkan sebagai gx-nya. Maka turunan dari y, dy dx-nya, itu adalah fx dikalikan dengan turunan dari gx, ditambah dengan turunan dari fx, dikalikan dengan fungsi gx-nya. Ya, jadi yang merah itu adalah gx, yang kuning ini adalah fx-nya. Jadi fx dikalikan turunan dari gx ditambah dengan turunan dari fx dikalikan dengan fungsi gx. Ya, oke. Nah, itu hasilnya. Ini fungsi fx-nya 3x pangkat 3 min 2. Kemudian ini adalah turunan dari 5x pangkat 4 plus x. 5 kalikan 4, 20. 4 dikurangi 1, 3. 20x pangkat 3 plus x, kalau kita turunkan hasilnya 1. Kemudian ini turunan dari f. 3x pangkat 3 min 2. 3 kali 3, 9. 3 dikurangi 1, 2. Nah, 9x kuadrat. Konstanta kalau kita turunkan hasilnya 0. Kemudian ini adalah, kemudian kita kalikan ya. 3x pangkat 3 kali 20x pangkat 3. 3x pangkat 3 kalikan 1. Ini ya. Kemudian min 2 kalikan 20x pangkat 3, min 40x pangkat 3, kemudian min 2 kali 1, 2, min 2, kemudian 9x kuadrat kalikan 5, 45x pangkat 6, kemudian 9x kuadrat kalikan x, 9x pangkat 3. Sehingga menghasilkan kalau ini ya, 60 kita pangkat 6, 105, x pangkat 6, x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 3, hasilnya min 28x pangkat 3 min 2. Ini adalah turunan dari perkalian dua fungsi ini. Ya. Nah, kemudian kalau saya mempunyai pembagian dari dua fungsi misalkan ya, fx dibagi gx, maka kita bisa menggunakan sifat ini. Oke. Hasilnya adalah gx dikalikan dengan turunan fungsi fx dikurangi dengan fx dikalikan dengan turunan fungsi gx dibagi dengan gx kuadrat. Ya, bisa kita kerjakan dengan sifat ini. Misalkan contohnya misalkan seperti ini. Saya mempunyai fungsi x pangkat 3 min 4 dibagi dengan x kuadrat plus 5. Nah, kalau kita mencari turunannya, kita menggunakan sifat seperti ini, maka ini kita perlakukan sebagai fx-nya, ini kita perlakukan sebagai gx-nya, oke ya. Nah, ini gx-nya, kemudian ini turunan fungsi fx-nya kita turunkan nanti. Kemudian ini fx-nya, kemudian ini gx-nya kita turunkan, kemudian ini gx-nya kita
kuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat plus 5 turunannya X pangkat 3 itu adalah turunannya 3X kuadrat. Dikurangi dengan X pangkat 3 min 4. Turunannya X kuadrat plus 5 itu adalah 2X dibagi dengan X kuadrat. Oke, hasilnya kemudian ini kita kalikan. X kuadrat 3X kuadrat, 3X pangkat 4. 5 kali 3X kuadrat, 15X kuadrat dikurangi, ini juga kita kalikan. X pangkat 3, 2X, 2X pangkat 4, min 4 kali 2X, hasilnya 8X. Ini GX kuadrat. Oke ya. Kemudian kita jumlah ya. Kita jumlahkan 3X pangkat 4, kita kurangi 2X, kemudian yang pangkat 2 ini 15X kuadrat, kemudian min 8X. Min ya. Jadi plus, kemudian GX. Ini adalah hasil turunan dari fungsi X pangkat 3 min 4 dibagi dengan X kuadrat plus 5. Begitu kalau kita mempunyai sebuah bentuk fungsi rasional, kemudian kita turunkan, itu kita bisa menggunakan sifat ini, yang ketiga ini. Oke, nah itu bagaimana kita bisa menurunkan fungsi-fungsi polinomial ataupun fungsi rasional yang dibentuk dari polinomial dengan menggunakan sifat-sifat dasar dari turunan fungsi. Kemudian kalau kita minta turunan fungsi trigonometri misalkan, dasar-dasar atau rumusan dasar yang bisa kita gunakan yang ada pada fungsi trigonometri misalkan. Oke ya. Nah, misalkan fungsinya adalah sinus X, maka kita bisa menurunkan menjadi cos X. Kemudian kalau turunan cos X itu adalah min sin X. Turunan dari tangan X, sekan kuadrat X. Turunan dari kotangan X, sekan kuadrat X. Turunan dari sekan X kali tangan X. Turunan dari sekan X, kosekan X, sama dengan kosekan X kali kotangan X. Ini adalah turunan, rumus-rumus dasar dari fungsi-fungsi trigonometri. Oke ya. Kemudian untuk fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, itu ada beberapa yang harus kita ini ya. Nah, ini. Oke. Ini adalah turunan dari fungsi A pangkat X. Nah, kalau A kita mempunyai fungsi A pangkat X misalkan. Kalau kita turunkan hasilnya adalah A pangkat X ln A. Misalkan 2 pangkat X berarti 2X ln 2. Kan seperti itu ya. Kemudian ini E pangkat X. Turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Kemudian turunan dari A log X. Itu sama dengan seper X ln A. Oke ya. Seper X ln A. Kemudian turunan dari ln X sama dengan seper X. Ini adalah rumus dasar yang ada pada fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. The next nanti akan kita bahas bagaimana kita bisa menurunkan sebuah fungsi dengan aturan berantai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.